Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, mudah-mudahan kalian pagi hari ini semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anak kelas 7 semuanya, untuk kegiatan IPA pada pagi hari ini adalah pertemuan yang pertama. Namun sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu akan saya sampaikan bahwa materi IPA untuk kelas 7 semester Gasal adalah bab 1 nanti pengukuran, kemudian bab 2 ada klasifikasi makhluk hidup dan benda. Kemudian yang bab 3 adalah campuran dan zat tunggal serta perubahan zat. Bab 4-nya ada suhu, kalor dan perubahannya. Kemudian bab 5 ada energi dalam sistem kehidupan. Dan bab 6-nya adalah sistem organisasi kehidupan. Itu anak-anak, jadi untuk materi IPA kelas 7 semester Gasal itu ada 6 bab. Baiklah, untuk hari ini kita masuk ke bab yang pertama, yaitu bab pengukuran. Namun sebelumnya kita akan sampaikan dulu untuk tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari bab 1 diantaranya yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan arti mengukur. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian besaran dan menyebutkan macam-macamnya. Dan yang ketiga adalah menentukan nama besaran, nilai dan menyebutkan jenis satuannya. Yang keempat, menjelaskan sistem satuan dan menyebutkan macamnya. Yang kelima, dapat membaca skala alat ukur, panjang, massa, dan waktu. Dan ini nanti untuk alat ukur panjang mungkin akan saya contohkan bagaimana cara membaca skala jangka sorong dan mikrometer skop. Kemudian untuk yang keenam, kalian harus dapat membedakan keuntungan dan kelemahan termometer air raksa dan termometer alkohol. Yang ketujuh, kalian harus dapat membuat tabel hasil pengukuran beberapa benda. Jadi misalnya kalian nanti mengukur panjang beberapa benda, kalian harus tahu bagaimana caranya membuat tabel. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Kita berangkat dari pengukuran. Pengukuran itu adalah kegiatan mengukur, kegiatan mengukur. Adapun mengukur sendiri adalah kegiatan membandingkan sebuah benda dengan alat ukur sebagai satuan. Contohnya, misalnya kita mengukur panjangnya papan tulis dengan menggunakan sebuah pensil. Artinya kita membandingkan panjangnya papan tulis dengan pensil. Dalam hal ini pensil berperan sebagai satuan. Jadi nanti misalnya panjang papan tulis itu ketemu, oh panjangnya papan tulis ternyata 10 pensil. Berarti panjang itu adalah nama besarannya, kemudian untuk 10 itu adalah nilainya, dan pensil itu adalah satuannya. Berikutnya kita ke besaran. Yang dimaksud dengan besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka, dan mempunyai satuan. Contoh, kita kembali ke kegiatan sebelumnya ya. Kita tadi sudah mengukur panjangnya papan tulis dan ternyata hasilnya adalah 10 pensil. Jadi dalam hal ini panjang itu adalah nama besarannya, 10 itu adalah angka hasil pengukuran atau nilainya, dan pensil adalah satuannya. Adapun macam-macam besaran, yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok itu adalah besaran yang sudah didefinisikan. Artinya besaran yang sudah mempunyai satuan sendiri. Macamnya ada 7, panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, kemudian waktu satuannya detik atau sekon, kuat arus satuannya ampere, suhu satuannya derajat Kelvin, intensitas cahaya satuannya kandela, jumlah zat satuannya mol. Berikutnya besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang tidak mempunyai satuan sendiri. Artinya satuannya itu diturunkan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan misalnya saja kita ambil luas. Luas persegi panjang.
Nah, itu rumusnya panjang kali lebar. Panjang adalah besaran pokok dan lebarnya juga besaran pokok. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter. Jadi kalau dikalikan panjang kali lebar, nanti hasilnya satuannya adalah meter persegi. Contoh yang kedua, misalnya kita ambil kecepatan. Kecepatan itu diperoleh dari jarak dibagi waktu. Ya, jarak dibagi waktu. Satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Di sini jarak, ya, jarak itu termasuk besaran pokok jenis panjang, sedangkan waktu juga besaran pokok. Jadi untuk kecepatan itu adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Contoh yang ketiga, misalnya kita ambil volume. Nah, volume sebuah balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya besaran pokok, lebarnya besaran pokok, tingginya besaran pokok. Panjang satuannya meter, lebarnya juga meter, tingginya juga meter. Maka dari itu volume satuannya meter kubik, karena meter kali meter kali meter. Kesimpulannya dari 3 contoh di atas jelas bahwa besaran turunan itu tidak punya satuan sendiri, tapi satuannya diturunkan dari besaran pokok. Berikutnya satuan anak-anak. Nah, satuan itu ada 2 macam, ada satuan baku, ada satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan dari hasil pengukuran yang menggunakan alat ukur yang baku. Artinya yang mengukur siapapun dan dalam kondisi apapun hasilnya tetap. Contohnya kalau kita mengukur dengan meteran, diperoleh hasil 1,5 meter. Nah, siapapun yang mengukur dengan alat ukur meteran hasilnya tetap 1,5 meter. Kita ngukur pakai neraca, kita ngukur massa misalnya, satuannya kilogram. Nah, kilogram itu masuk satuan baku. Karena siapapun yang mengukur, ya, nanti dengan alat ukur yang sama hasilnya sama. Detik itu satuan waktu, itu juga satuan baku. Derajat Celcius itu satuan suhu, itu juga merupakan satuan baku. Kemudian berikutnya ada satuan yang tidak baku. Satuan yang tidak baku itu adalah satuan yang bagaimana? Satuan yang tidak baku adalah satuan hasil pengukuran yang menggunakan alat ukur yang tidak baku. Contohnya depa, hasta, jengkal, langkah, dan lain-lain. Jadi misalnya kita mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan jengkal atau dengan menggunakan langkah. Nah, jengkal dan langkah setiap orang itu tidak sama, sehingga hasilnya kalau diukur oleh orang yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Satuan baku sekarang. Satuan baku itu adalah satuan yang digunakan secara internasional. Syarat satuan baku ada 3. 1. Selalu tetap, tidak mudah berubah oleh pengaruh apapun. Kemudian yang kedua, satuannya bersifat internasional, dapat dipakai oleh semua negara. Kemudian yang ketiga, mudah ditiru. Contohnya meteran di Swiss sana misalnya. Dan meteran di Swiss dengan bentuk seperti itu, kita yang di sini, kita yang di Indonesia itu bisa membuat alat serupa. Jadi mudah ditiru. Ini memudahkan untuk kegiatan pengukuran. Alat ukur. Oke, sekarang kita ambil contoh untuk alat ukur panjang, anak-anak, ya. Alat ukur panjang itu ada meteran, ada roll meter, ada penggaris, ada jangka sorong, ada mikrometer skrup, dan lain-lain. Itu alat yang baku, ya. Itu alat yang baku. Kemudian coba tolong perhatikan di sini ada gambar jangka sorong, ya. Ada gambar jangka sorong, ini bagian-bagiannya. Bisa kalian lihat, di sini ada rahang dalam, kemudian ada rahang luar, kemudian ada skala nonius, kemudian ada skala utama.
Ada skala nonius, ada skala utama, kemudian di sini ada pengatur kedalaman, kemudian di sini ada skrup pengunci. Ada skrup pengunci. Untuk yang rahang luar ini digunakan untuk mengukur diameter luar sebuah pipa. Kemudian yang rahang dalam ini digunakan untuk mengukur diameter dalam sebuah pipa. Kemudian yang pengatur kedalaman di sini ini bisa ditarik. Ini digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah pipa. Nah, kemudian di sini di sebelah kanan ada hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, skalanya seperti ini, coba dilihat. Ya. Yang di atas ini adalah skala utama. Di sini ada angka 2, di sini ada angka 3. Ini skala utama, kemudian yang di bawah adalah skala nonius. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, di sini ada angka 2. Kemudian di belakangnya angka 2, di sini ada garis 1, 2. Ini sebelum angka 0 ya. Berarti di sini untuk skala utamanya menunjukkan 2,2. Kemudian untuk skala noniusnya dicari skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Jadi garis-garis yang ada di bawah, ini kalian lihat yang berimpit dengan di atasnya mana? Misalnya ini. Nah, ini yang berimpit. Nah, ini yang berimpit. Berarti skala noniusnya menunjukkan 0,06. Kita jumlah dengan yang tadi 2,2, jadi ketemunya 2,26. Jadi jawabannya yang B. Berikutnya mikrometer skrup. Nah, ini gambarnya, kalian lihat bagian-bagiannya. Di sini ada landasan, ada skrup, ini bisa digeser maju mundur skrupnya ini. Ya. Kemudian di sini ada lengan mikrometer. Kemudian di sini ada timbal untuk dekatnya skala ini. Kemudian di sini ada roda bergerigi. Nah, rodanya ini digunakan untuk menggeser skrup yang ada di sini. Nah, kemudian untuk berikut di bawah ini ada skala hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Nah, ini cara bacanya bagaimana? Coba bisa kalian lihat. Di sini ada 0, setengah, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Maka di sini skala utamanya adalah 3,5 mm. Nah, kemudian yang skala noniusnya yang berada di sini, kita lihat garis yang tengah ini. Nah, ini lurus pada angka 27. Maka di sini skala noniusnya menunjukkan 0,27 mm. Jadi hasilnya skala utama kita jumlah dengan skala nonius ketemunya 3,57. Demikian tadi anak-anak untuk kegiatan pembelajaran hari ini untuk IPA. Pahami, kalau belum paham bisa dibuka berkali-kali sampai paham ya. Kemudian selanjutnya nanti ada tugas, yaitu lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik. Itu bisa kalian kerjakan dan dikumpulkan lewat WA. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya dipahami. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.